Halo pemirsa, jumpa lagi dengan saya Argo Pratomo Nugroho. Kali ini saya sengaja pagi-pagi ke tempat pengamat agraria, yaitu Bapak Insinyur Zeilus Siput Lokasari. Karena saya ingin bertanya yang sangat penting untuk Anda semuanya. Dan kali ini saya hadir ke ruang handphone dan smart televisi Anda. Selamat berjumpa Pak Siput. Weh, Argo, selamat pagi, selamat berjumpa. Ya, ini saya sengaja Dirgahayu Republik Indonesia. Sengaja meruput ke tempat Pak Siput ini. Dirgahayu Republik Indonesia ke-79. Ya. Merdeka, ya. Tapi Gimana, apa, Mas Argo? Tapi apa betul sudah merdeka ini di bidang pertanahan ini? Pak Siput, saya ingin bertanya ini. Jadi ini saya tadi sudah ngesut tadi. Gambarnya itu tadi bahwa di pantai di Gunung Kidul itu ada tulisan apa itu tulisannya Pak Siput? Ya, dilarang memasuki kawasan Pantai Sanglen tanpa seizin Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Ya. Terus beberapa waktu yang lalu ada juga pernyataan Jogja tidak ada tanah negara, itu langsung dari Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta ya. Dan masih banyak lagi. Kalau saya istilah oncai itu cukup banyak juga. Saya lalu akhirnya cukup bingung juga ini. Menurut Pak Siput sebagai seorang pengamat agraria seperti apa itu? Karena kan kesan saya ini ya, itu undang-undang pokok agraria kayaknya kok gimana itu menurut Pak Siput ya? Gini Mas Argo, Ya. cukup banyak itu selain ini, apa tadi? Dilarang memasuki kawasan Pantai Sanglen tanpa seizin Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Ya. Nah, cukup banyak apa yang banyak itu? Sebut aja jadi nanti Iya. Sebut aja apa? Ya misalnya itu di mana Kridosono itu ruang publik lapangan itu sudah ada plangnya tulisannya tanah milik Kraton Ngayogyakarta ya toh. Terus bekas purawisata segala itu kan banyak juga plang-plang di situ SMA 3 dan lain-lain itu. Itu menurut Pak Siput seperti apa itu? Apalagi? Ya. Hak milik Kulon Progo. Milik Kulon Progo, ya dikembangkan. Menyangkut masyarakat. Iya. HGB. Iya, HGB yang sampai sekarang. Negara. Iya. Oleh DPR nggak diperpanjang karena apa? Uyek-uyekan bikin PKS dengan panitikisme atau bagaimana itu? Iya. Menurut Pak Siput seperti apa itu? Jadi menurut saya, maaf ya. Ya. Ini sejak dulu terbentuknya keistimewaan pada waktu itu melalui Undang-Undang Nomor 3 1950. Itu zamannya Sri Ngarso Dalem Kaping Songo. Itu tidak ada yang begini. Lah kenapa? Karena beliau itu teguh memegang, melaksanakan, menegakkan peraturan perundangan Republik Indonesia. Harus diingat bahwa dibentuknya keistimewaan DIY ini melalui Undang-Undang Nomor 3 1950 pasal 6 itu sudah jelas. Segala macam peraturan perundangan sebelum adanya ini termasuk peraturan perundangan zaman-zaman landi-landi rejbrat itu 5 tahun setelah adanya Undang-Undang 5 1950, 3 1950 itu sudah tidak berlaku lagi. Dan itu secara konsisten dilaksanakan oleh Ngarso Dalem Kaping Songo. Rejblat dijabut semua terakhir 1984 ya sudah dijabut. Jadi tidak ada lagi apa ini namanya Sultan Gun begini ini. Lah adanya peristiwa seperti ini karena apa? Kalau menurut saya ya karena Undang-Undang Keistimewaan pasal 15E dilanggar, tidak ditepati. Ya. Bunyinya apa? Pasal 15E itu jelas bunyinya bahwa gubernur, wakil gubernur diwajibkan, berkewajiban untuk menegakkan seluruh, melaksanakan semua peraturan perundangan NKRI. Lah soal tanah apa toh peraturan termasuk perundangan?
Ya UPA itu Iya, Undang Pokok Agraria ya. Iya, dan UUK itu juga untuk pertanahan itu adalah mengacu kepada tunduk kepada UUPA. Iya. Itu UUK di pasal 32 33. Nah, sekarang kok ada pantai orang nggak boleh masuk apa itu? Nah, kalau PKL itu bagaimana kepentingannya orang banyak? Iya. Cari nafkahnya bagaimana? Ya, rakyat kecil ya. PKL. Aset-aset publik yang tadi ngendikake yang disampaikan Mas Argo, terus kemudian tanah desa itu adalah kekayaan pemerintah desa, itu sertifikat di atas tanah negara hak pakai. Lah kok kemudian terus dicoret itu, kenapa bisa berani nyoret begitu? Itu kan semua ini kan apa toh? Di samping itu tidak undang-undang tentang pertanahan tidak dilaksanakan, legalitas juga enggak dianggap. Terus satu lagi merugikan rakyat, masyarakat dan negara. Ya. Apalagi kalau bukan yang namanya korupsi. Iya kan? Ya. Jadi itu intinya bahwa ya di DIY ini memang betul-betul istimewa. Sekarang yang kalau dulu istimewa zamannya maaf, zamannya Ngerso Dalem Kaping Songo itu betul-betul istimewa. Tahta untuk rakyat. Tanah untuk rakyat. Kedaulatan itu di tangan rakyat. Nah, kalau sekarang kalau menurut saya ya sudah tidak seperti itu. PKL jadi istimewa. Ya, pemegang HGB istimewa, mewek-mewek semua. Seperti itu. Dan celakanya ya, saya terus terang bertanya-tanya Pak Siput, itu penegak hukum kok diam saja, itu termasuk ahli-ahli hukum yang lain gitu loh. Nah, itu kan artinya termasuk pengamat agraria yang lain itu loh. Kok nggak berani bicara semuanya, itu seperti apa itu? Nah, maka itu ini kan menterinya ganti, Menteri Agraria kan ganti, Pak AHY. Ini orang muda yang wawasannya, pendidikannya cukup tinggi. Dulu juga sudah bagus. Itu yang namanya Pak Hadi Cahyanto itu ex-Panglima. Tetapi sayang belum sampai tuntas mengatasi urusan Jogja ini, terus beliau sudah dicopot. Pindah toh. Nah, itu dia. Tetapi intinya kembali tetap ke satu, Pak. Mungkin presiden kita ini terlalu sibuk. Jadi tidak melihat potret DIY ini. DIY ini betul-betul kacau balau kalau soal agraria ini. Semua ahli-ahli itu, saya tahu begini juga dari para ahli-ahli itu. Semua sependapat, aturan tidak dijalankan. Nah, sekarang misalnya contoh HGB. Seluruh HGB tanah negara, kok dibilang BPN bilang dulunya RVO. RVO apa? Zaman Belanda RVO. Betul. Tetapi setelah Republik itu ya sudah RVO-nya dikonversi menjadi HGB. Ya tahu itu UPA pasal 55. Kemudian setelah 20 tahun menjadi tanah negara. Lah sekarang mau diperpanjang kok HGB, kok dari BPN bilang wah ini diusut dulunya RVO. Loh kalau diusut dulunya RVO, dulunya pemerintah Hindia Belanda. Dan harap kalau harap dicermati, UUK itu yang namanya Kasultanan itu adalah warisan budaya. Ini badan Soviet hukum ini warisan budaya yang didirikan oleh Republik. Bukan negara swapraja yang bagian Hindia Belanda yang didirikan oleh perjanjian Gianti, itu bagian dari Belanda, wilayahnya dipinjami Belanda. Tidak masuk ke politik kekuasaan ya toh? Iya, berbeda. Dan yang kerajaan dulu itu sudah diakhiri oleh Sri Sultan Habis IX. Kapan mengakhirinya? Ya 5 September 1945. Dengan bergabung ke Indonesia, menyerahkan wilayah serta penduduknya yang berbendera Belanda. Nah, kalau Kasultanan nggak ada wilayah, nggak ada penduduk, terus opo? Lah ya sudah dibubarkan karena beliau memang nggak mau feodal yang bagian dari Belanda tadi. Jadi ya intinya kembali, kalau aturan UUPA dilaksanakan tidak seperti ini. Oke, sampai di situ dulu Pak Siput. Nanti lain kali saya akan datang lagi ya, karena keterbatasan waktu. Makasih. Terima kasih Pak Siput. Nah pemirsa, akhirnya saya Argo Pratomo Nugroho undur diri dari ruang handphone dan smart televisi Anda. Argo Pratomo Nugroho, sampai jumpa.